Wah, masih semangat nih. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Come on. Are you ready to sing with me? Kita punya Tuhan Yesus yang besar di dalam kita, amin. Kita kuat bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kegagahan diri kita sendiri, tapi karena Dia ada di dalam kita. Kita siap nyanyikan lagu ini karena kita percaya bahwa kalau Dia ada di sisi kita, siapa yang harus kita takuti? Come on everybody, sing with me. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau
masih dalam posisi berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Kita percaya kita tidak melewati hidup ini dengan sendiri, namun dengan Tuhan yang selalu menguatkan kita. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I'll run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. And I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, I don't need to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend, so I run to the Father again and again. Kita punya Tuhan yang setia, Bapa yang setia yang selalu menuntun setiap langkah kami. Kami bisa berani, kami bisa melakukan semua yang kita lakukan di hidup ini bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi karena ada Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Tuhan, kami tidak mau berjalan tanpa-Mu, Tuhan. Tuhan, pimpin langkah kami. Tuhan, tolong hati kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau datang untuk pulihkan kami. Kau datang untuk menuntun kami, Tuhan. Kau memulihkan kasih. Kau memberikan kasih kepada kami, Tuhan. Kami percaya bahwa rahmat-Mu baru setiap hari, Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan, hari ini kita mau taat. Kita mau taat dengan-Mu, Tuhan. Karena kita tahu bahwa Engkau mengasihi kita. Engkau tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan, tolong hati kami, supaya hati kami hanya tertuju padamu, Tuhan. Dan kita selalu melakukan kasih di dalam setiap yang kita kerjakan di hidup ini. Karena kami percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar di dalam hati kita. Yuk teman-teman semua,
Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan kita yang telah kasih yang terbaik untuk kita. Yuk kita angkat tangan kita katakan terima kasih Tuhan. Kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekarang, bukan hanya saat worship, tapi dalam setiap yang kita kerjakan. Kita melakukan kasih yang telah Dia berikan kepada kami. Yuk kita angkat tangan kita memuji Dia, menyembah Dia. Tuhan
foolish to thinking there's more to this life than me, two broken hearts. Right from the start, watching the dreams that we have as they fall apart. This will never works, even trying feels insane. This will only hurt, don't you feel the same? I feel it too, but what can I do? I'm just a stranger that says I'm meant for you. Maybe with time, something will change. Making the best of this might be the only way. Can live with this. Even try, it feels insane. Maybe when it hurts, will be worth the pain. There are too many questions, too little time, too much to ask for the rest of my life. It's a mountain Too high to climb, too many voices filling me with doubt. Can you hear them now? It's hard to have faith. It's hard to believe. Our future holds more than what we can see. We have to trust what we don't understand. Could be part of God's plan. Can we make this works? I know trying feels insane. Maybe when it hurts will be worth the pain. Can we make this work? Can we make this work? Teman-teman tadi teman kalian ada yang mempersembahkan gitu ya nyanyian dengan sedikit cerita di baliknya gitu. Ada yang tahu itu cerita tentang apa? Yusuf dan Maria. Khususnya mungkin di sisi Yusufnya yang hari ini akan Kak Felix bahas gitu ya. Kalau minggu kemarin di sisi malaikat dengan Maria yang bicara, malaikat ngomong sama Maria dengan sisi responnya Maria, dan sekarang jadi sisi di mana Yusuf yang ada. Nah, ngomongin tentang sebuah hubungan, gitu ya. Sama-sama bilang hubungan. Banyak dari kita seperti kisah Yusuf dan Maria tadi, gitu ya. Dalam sebuah hubungannya yang punya banyak masalah dalam hubungannya, yang punya banyak retak-retak dalam hubungannya. Mungkin hubungan dengan orang tua. Mungkin hubungan dengan pertemanan, mungkin hubungan sama kakak, sama adik gitu ya. Ada hubungan yang retak, ada hubungan yang renggang, ada hubungan yang rusak di sana. Ada komunikasi yang berhenti, udah gak ngobrol lagi berbulan-bulan, walaupun satu rumah tapi gak ngomong. Ada gak? Ada. Ada kepercayaan yang rusak, ada perasaan yang disakiti, ada hubungan yang statusnya masih ada tapi orangnya nggak ada. Dalam artian itu yang hubungan yang kita alami, yang kita lihat dalam hari-hari kita. Dan ketika ada dalam hubungan itu banyak orang berpikirnya apa? Kalau di rumah aku nggak dapat kasih sayang orang tua, berpikirannya apa? Udahlah, masa depanku nggak ada harapannya. Ya udah, suka-suka aja aku hidup berarti deh. Aku udah terlanjur rusak, hubungan ini terlanjur rusak. Ya udah, rusak sekalian. Atau gini, udah bosan ada di rumah, pengen pergi diam-diam. Atau nggak pengen cepat punya duit supaya keluar dari rumah. Ada hubungan-hubungan yang rusak. Dan menariknya, kisah Natal yang kita rayakan dalam hari-hari, kalau misalkan gini deh, Kak Felix tanya sama kalian. Kalau Natal yang kalian muncul dalam, selain memang memperingati kelahiran Tuhan Yesus,
Tapi yang muncul di kalian apa kalau ngomongin Natal? Hadiah. Kamu mau tambahin apa? Pohon Natal. Oke, nice. Terima kasih. Kado. Family celebration. Di Natal itu meriah banget kan, yang bayangan, bener gak sih? Ya, meriah, terus sesuatu yang mendatangkan sukacita, yang happy banget, dinanti-nanti. Kapan nih masuk Desember? Begitu masuk Desember langsung ke mall, semua lagu Natal, ada pohon Natal, ada salju-saljuan, di bawah pohon Natal ada kadonya. Tapi dalam artian itu yang kita pikirin. Dan itu yang kita lihat dan kita tahu bahwa Natal itu sukacita. Tapi kenyataannya cerita awalnya Natal yang Matius tulis ternyata bukan sukacita. Cerita awalnya menariknya dimulai dari hubungan atau relasi yang hampir rusak. Ikutin semua, sama-sama bilang wow. Jadi dimulainya dari hubungan yang hampir rusak loh, bukan dari hubungan yang manis-manis, dari hubungan yang hampir rusak. Makanya judulnya hari ini adalah bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada harapan memulihkan hubungan yang rusak. Kita baca ya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Alkitabnya coba dibuka. Sudah? Ada? Udah, yuhu. Oke, kita baca sama-sama ya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita mulai 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, ini ayat yang tadi kita baca, Matius 1, 18 sampai 25. Tadi diawali dengan cerita apa? Awalnya ceritanya apa tadi ayatnya? Maria mengandung. Pertanyaannya, orang mengandung, seorang perempuan mengandung masalah atau enggak? Enak aja. Laki yang mengandung itu masalah. Masalah buat kita semua itu. Tapi kalau perempuan mengandung masalah atau enggak? Dalam konteks umum dulu nih, jangan udah tahu cerita Marianya ceritanya. Konteks itu dulu. Perempuan yang mengandung itu masalah atau bukan? Bukan. Malah mendatangkan sukacita. Dengan catatan, kalau sudah menikah. Oke. Kalau hamil sebelum menikah, masalah atau tidak? Masalah. Ya. Salah besar. Dan di momen itu, maka bilang bahwa Natal di awal berbicara tentang sebuah masalah besar karena hubungan yang rusak. Kenapa hubungan yang rusak? Apa hubungannya? Gini, Yusuf, gitu ya. Dari kacamata Yusuf tuh gini. Yusuf itu siapa tadi? Ya, papanya Yesus ya. Tapi dalam konteks ini Yusuf itu dan Maria bertunangan. Artinya udah nikah atau belum? Belum. Kalau bertunangan belum menikah, nggak diapa-apain hamil sendiri, gitu ya ceritanya ya. Sebuah masalah. Masalahnya apa? Di konteks di momen itu ada lagi. Kalau tunangan itu ikatan hukum. Kalau sekarang tunangan itu cuma tingkatan serius daripada pacaran.
Padahal habis tunangan juga belum tentu jadi nikah. Masih ada itunya. Ya, tapi kalau dalam konteks Yahudi, tunangan itu ada ikatan hukum di baliknya. Ada ikatan hukumnya. Yang kedua, tadi ngomongin kehamilannya karena belum menikah adalah sebuah masalah besar, skandal besar. Kalau sekarang udah di-repost sama banyak orang. Weh, ada yang hamil belum luar nikah nih. Ada yang hamil luar nikah nih. Satu kampung tahu. Kalau satu kampung tahu skandal yang besar, akibatnya apa? Konsekuensinya malu karena diomongin orang. Yang kedua ada hukuman sosial. Kalau sekarang, zaman sekarang hukuman sosialnya apa? Netizen habis loh di sosmed. Sampai akun Instagramnya diaktif. Sampai udah bikin akun baru. Konsekuensinya begitu. Bahkan ada momen di mana kalau di konteks Yahudi itu bisa mati dirajam. Jadi gini, tadi pertanyaannya, mil perempuan yang hamil masalah apa tidak? Tidak, tapi kenyataannya di konteks cerita Yahudi, sejarah Yahudi, hamil di luar nikah, belum pernikahan, masalah yang besar. Karena ada ikatan hukum di baliknya, ketahuan jadi malu secara personal, ada hukuman sosial semua pasti. Bahkan bisa ada ancaman kematian. Sehingga sepakat bahwa cerita Natal nggak dimulai dari cerita mesra-mesraan. Ketika seorang laki-laki bertemu seorang wanita idamannya. Sehingga mereka memutuskan untuk menikah bersama. Menjalani pernikahan selama 1 tahun. Dan akhirnya mereka memiliki seorang anak. Ceritanya gak semanis itu. Gak seperti drama-drama Cina juga. Tapi drama Cina gak ada yang itu ya asmaranya ya. Rata-rata kayak Alkisah. Ada pengusaha, pemilik perusahaan terbesar. Nonton nih. Tapi dalam arti yang cerita Natal gak dimulainya ternyata dari cerita romantik yang kita tahu. Tapi dimulai dari krisis sebuah hubungan. Tapi bukan karena Yusufnya bikin salah. Bener gak? Bukan karena Marianya bikin salah. Orang Maria juga gak ngapa-ngapain. Tapi karena ada rencana Tuhan yang gak dimengerti sama manusia. Nah, secara manusiawi, kita pasti mikir gini. Kalau hubungan yang ada udah rusak, berarti gak ada harapan lagi. Udahlah, finish, broken. Gak ada harapan. Tapi ternyata ngomongin Natal ngajarin satu hal yang besar ini. Bahwa Tuhan, Allah, sering bekerja justru di titik hubungan, relasi yang tampak paling rusak. Yang paling gak bisa dibenerin, itu Tuhan seringkali malah kerja di situ loh. Karena kalau misalkan itu bisa dikerjakan, bisa dibenerin, gak ada hal lain selain Tuhan yang bisa ngerjain. Hubungan sama orang tua yang rusak, tahu-tahu bisa dipulihin. Gak mungkin kalau dengan kita sendiri karena udah terlalu sakit. Tapi bisa dipulihkan karena siapa? Karena Tuhan yang kerja. Makanya dalam segala sesuatu yang nampak, terlihat, gak mungkin dipulihkan, Tuhan kerjain itu. Memulihkannya. Karena bagian kerinduan Tuhan ngomongin Natal, berbicara tentang hubungan yang dipulihkan. Sehingga poin pertama yang Kak Felix mau bagiin sama kalian-kalian. Karena dalam sebulan ini kita temanya adalah pengharapan atau harapan atau hope. Bahwa pengharapan Kristen. Kenapa Kak Felix bilang Kristen? Karena Kristen berarti orang yang percaya Tuhan atau percaya sama Tuhan Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kan tadi Kak Felix ulang kali bilang. Ada orang bikin duit jadi Tuhannya. Ada orang bikin pacar jadi Tuhannya. Yang pacarnya minta aku kasih segalanya.
Tapi giliran Tuhan minta apa? Ntar dulu, doa dulu. Tapi ngomong ini bahwa gini, Kristen itu adalah orang-orang atau murid-murid Kristus, gitu ya. Nah, ngomongin pengharapan Kristen artinya pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih. Sehingga pengharapan di dalam Kristus itu enggak nutupin masalah. Tapi meresponnya dengan benar. Jadi orang Kristen, ya, percaya Tuhan Yesus, tetap ada masalahnya nggak? Tetap nggak? Tetap nggak? Tetap apa enggak? Masih ada nggak? Masih kan? Tapi karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, kita ngeresponnya benar. Orang luar dapat masalah karena nggak punya harapan, ngeresponnya salah sesuka-sukanya. Tapi kita yang di dalam Kristus, ada harapan di dalam Yesus, sehingga kita memutuskan apa yang benar, walaupun ada masalah. Di ayat 18-19 kan bilang bahwa Yusuf tadi ngapain? Nggak mau mencemarkan nama Maria, makanya ia menceraikannya dengan diam. Jadi alasan Yusuf mau cerain diam-diam gara-gara apa? Mikirin siapa berarti? Tuh, sayang banget Yesus sama Maria ya. Si Yusuf sayang banget loh sama Maria. Mau cerain diam-diam supaya dia nggak malu. Ya kan? Nah, dalam artian apa? Ada masalahnya nggak? Ada. Tapi hadapinnya dengan benar nggak? Benar. Karena di dalam Yesus. Bahwa Yusuf ngerti nggak tapi persoalannya? Yusuf ngerti nggak persoalannya? Nggak ngerti. Ada penjelasan yang jelas gak buat Yusuf? Di awal tadi kita baca. Nggak ada. Terus ia ngelihat faktanya kayak apa? Kejadian di lapangan. Menyakitkan nggak? Penuh kekhawatiran nggak? Kan tadi tuh nyanyi tuh. Penuh ketakutan nggak? Gimana? Enggak. Baru tunangan udah hamil. Ada ancaman tadi. Bisa paling tingginya ancamannya apa? Mati. Tapi apa respon Yusuf? Nggak balas dendam. Kamu sudah menyakiti aku kecewa sama kamu. Lihat aku bisa balas berlipat-lipat kali ganda. Ya, gitu. Keluarin tenaga dalam langsung. Terus Yusuf ngapain? Nggak mau bikin malu Maria kan? Padahal kan Maria salah. Kalau dalam konteks ini, Maria seakan-akan salah di mata Yusuf kan? Karena kan Yusuf nggak ngapa-ngapain kan kita tunangan kalau hamil. Gue belum ngapa-ngapain. Tapi dia nggak mau mempermalukan. Tuh hatinya hati bener Yusuf. Dan nggak meledak emosional. Meledak emosional kalau kita sering kali misalkan gini. Kalau kamu dilukain sama temanmu biasa responnya apa? Awas lo ya sakit banget tau nih. Bete gue meledak. Langsung marah kan? Kita langsung meledak-ledak responnya kita kan? Iya dong, apalagi kalau di jalanan. Langsung balas lagi. Nah, langsung berantem di jalan. Ada kata-kata mutiara keluar langsung. Meledak secara emosional. Tapi kenyataan Yusuf enggak. Sehingga ngomongin gini bahwa pengharapan sejati itu bukan menyangkal luka atau menyangkal enggak. Menyangkal tuh bahasa Inggrisnya deny. Menyangkal tuh gini. Sakit enggak? Enggak. Tapi nangis. Kayak anaknya Kak Fred disuntik waktu itu. Pas disuntik enggak sakit kok. Iya enggak sakit. Bisa enggak sakit enggak? Enggak sakit. Nggak sakit nangis. Karena seringkali kita gini, pura-pura. Kamu lagi marah ya? Enggak. Muka lo kelihatan gitu. Iya kan? Seringkali kita gitu, nyangkal luka. Padahal kita lagi ngerasa sakit, kita lagi ngerasa sedih, kita lagi ngerasa kecewa.
ya nggak apa-apa. Makanya Kak Felix dan kakak-kakak Ifjan, baik di youngsters maupun di kids, selalu ngomong gini, apa kabar? Jawabnya apa? Nggak kedengeran. Jawabnya apa? Kenapa? Alasannya, supaya nggak bohong. Baru ke gereja duduk ditanya, apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa, padahal habis berantem sama kakaknya. Luar biasa di mana? Luar biasa kami berantemnya tadi, kami pukul-pukulan sampai bonyok. Kan gak gitu kan? Makanya dilatih begini biar nilainya tahu. Keadaannya mungkin gak baik, tapi tetap percaya Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan yang gak baik, makanya biar gak bohong. Gak pura-pura, gak nutupin luka. Padahal lagi datang dengan abis dilukain sama temen, lagi sedih banget. Makanya memutuskan ke gereja juga berat banget. Emang akhirnya Roh Kudus menguatkan, akhirnya milih untuk tetap ke gereja. Lagi sendu datang gitu, lemes banget. Ditanya juga, apa kabar? Biasa. Luar biasa dari mananya? Ngerti gak maksudnya? Pengharapan sejati itu enggak nyangka luka, enggak denying kalau luka. Tapi ternyata ngapain? Untuk kita bisa memilih kebenaran walaupun lagi terluka. Ini cerita fresh baru kemarin. Natasha, istrinya Kak Felix, kemarin WO. With wedding organizer. Wedding organizer. Terus ada satu tante pengantinnya yang beracara tepai. Kalau orang Chinese sebelum nikah tuh ada tepai. Ya. Minum teh, kasih cangkir, terus yang dikasih cangkir minumnya itu ngasih angpau ke yang nikah, yang lebih tua. Jadi gitu. Masih lama Yan Yaya. Singkat cerita, ada seorang tante kelar tepai itu dia cek kan seluruh angpaunya ya. Angpau dari saya mana? Saya udah kasih tebel tadi. Kata saya yang ada di depan. Kata saya seakan dituduh ngambil. Enggak. Sampai saudara pada bilang, cek dulu tante di tasnya. Enggak, udah cek. Tadi aku udah kasih ke situ. Amplopnya tebel. Kok malah yang tipis yang ada di sini? Ada 2 saya kasihnya. Udah marah-marah. Di depan orang banyak. Tuh kata saya bilang gini, udah gemeter dia. Udah gemeter rasanya, waduh tuh kalau kata saya tidak dipenuhi Roh Kudus, selesai itu tante. Selesai. Dicari lagi sama kata Tasya dan lain-lain. Akhirnya ada saudaranya yang bilang gini, tante coba yuk buka tasnya lagi cari. Ada di tas. Terus tantenya cuma gini nyinggir. Ada. Aduh tadi padahal perasaan udah dikasih. Untung kata Tasya baik hati, kok nggak digaruk lu. Tapi sampai masih keselnya masih ada nggak di hatinya? Kesel banget. Sampai sini ketemu sama Kak Fai langsung cerita, nggak tahan dia. Ngobrol gini. Itu Kak Fai cuma responnya gini, cuma ngomong. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain kan? Enggak sih. Dia nggak mau responnya. Dalam artian apa? Karena punya pengharapan. Itu kalau orang yang gak punya pengharapan, ya Tuhan. Lu kasih angpau berapa sih? Sampai lihat cari CCTV. Kita bikin semua. Tahu, terang. Tapi ngerti gak maksudnya? Hatinya sebel gak? Sebel. Ngerasa terluka gak dia omongin di depan orang? Dituduh seakan-akan ngambil duit. Terluka, kesel banget. Udah sampai ubun-ubun. Tahu ubun-ubun gak? Nih yang di belakangnya yang ada agak-agak botak-botak dikit tuh. Itu ubun-ubun. Tapi karena tahu di hatinya yang nguasain ada Tuhan, ada Kristus yang nguasain, enggak ngeluarin kesalahan lewat mulutnya, lewat perbuatannya. Tapi tetap luka, tapi ada pengharapan. Bedanya gitu. Yang kedua, pengharapan dalam Kristus itu membentuk ketaatan. Kata membentuk itu artinya apa? Proses. Membentuk ketaatan dan kerendahan hatian di kesunyian. Bilang sama kafe sama-sama. Ketaatan
kerendahan hati di kesunyian. Tahu kenapa kami bilang kesunyian? Seringkali kita taat kalau di depan orang tuh pintar. Tapi kalau nggak ada yang lihat. Jadi sehingga kita tahu bahwa orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, itu hari-harinya dibentuk apa? Ketaatan, kerendahan hati, walaupun gak ada yang lihat. Ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri. Di awal tadi, Yusuf itu sendirian apalagi sama banyak orang? Tadi bacanya. Sendirian kan? Sendirian kan? Dia sedang mempertimbangkan banyak hal, apa yang dia mau putuskan. Dan pengharapan di dalam Kristus membentuk ketaatan dalam dia, kerendahan hati untuk mengikuti maunya Tuhan dalam kehidupannya. Yusuf nggak begitu Tuhan datang, malaikat datang bilang gini nggak? Sup, bela dirimu. Sup, jelasin ke semua orang. Sup, bersihin reputasimu, nama baikmu. Biar semua orang tahu, bukan kamu yang ngambilin. Yusuf diminta gitu nggak? Tentang dirinya? Enggak. Tapi Yusuf diminta apa? Taat sama firman Tuhan. Jadi ngomongin masalah tetap ada, tapi membuat kita, memampukan kita untuk sama-sama bilang ketaatan. Meresponi dengan ketaatan. Sehingga ketaatan sejati tidak selalu terlihat hebat. Kita pengen taat karena kita mau terlihat hebat. Seringkali ketaatan tidak terlihat hebat. Malah sering muncul di tempat yang tak terlihat. Tapi selalu berharga di hadapan Tuhan yang tepat. Artinya dalam setiap ketaatanmu, walaupun gak orang lihat, berharga loh di mata Tuhan. Lagi sendirian, seakan-akan gak ada orang yang tahu. Waktu kamu tetap melakukan apa yang benar, diperhitungkan loh sama Tuhan. Diperhitungkan sama Tuhan. Sehingga pengharapan sejati itu menimbulkan keberanian untuk taat ketika takut. Yang ketiga, pengharapan yang di dalam Kristus atau pengharapan Kristen adalah berakar dalam firman bukan perasaan. Sama-sama bilang berakar dalam firman bukan perasaan. Kalau lagi takut, enggak, jangan diulang. Kalau lagi takut, terus mutusin yang ketakutan yang drive. Lagi marah, dia mutusin kemarahannya yang drive. Contoh. Lagi marah nih. Padahal kita semua tahu, Kak Matthew itu orangnya sabar. Yang kita lihat Kak Matthew orangnya sabar. Tapi begitu marah yang memuncak, emosinya yang memimpin. Tahu-tahu Kak Matthew yang kita tahu orang sabar, tahu-tahu di jalan lagi berantem pukul-pukulan sama orang. Karena emosi dan kemarahan yang meledak tadi yang ngedrive keputusannya. Akhirnya ngalamin kelihatan sesuatu yang ngerusak. Nah, tapi pengharapan dalam Kristen makanya bukan apa kata perasaan, tapi kata firman. Walaupun di tengah jalan lagi ini tuh rese banget nih, orang pengen maki-maki deh rasanya. Tapi firman berkata apa? Sabarlah satu dengan yang lainnya. Begitu buka mau marah, Tuhan Yesus memberkati. Itu yang Kak Felix lakukan dulu. Karena aku orangnya emosian kalau lagi di jalan. Itu kata-kata mutiara keluar semua kalau lagi di jalan dulu. Gak bisa disalip sedikit, aku kejar lagi. Salip lagi, kita saling menyalipkan. Walaupun dia bukan Kristen. Kata-kata dibuka, waduh, tapi mengubahnya gini, tetap emosinya tetap tercurahkan, tapi katanya kata-kata berkat. Aku udah marah banget teriak, Tuhan Yesus memberkati, tapi mukanya marah tetap, Tuhan Yesus memberkati. Ya itu boleh dicoba. Tapi lama-lama habis itu udah enggak sekarang.
Nggak balik lagi. Jadinya ya udah gitu. Ya udahlah gitu, di jalan namanya juga. Tapi Kak Felix ngomongnya ini bahwa gini, yang ke-drive-nya tuh bukan perasaan tapi firman Tuhan. Kenapa? Di Matius 1 ayat 22 sampai 23 bilang gini, hal itu terjadi supaya apa? Ada katanya, coba dibaca di depan. Supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan. Sehingga semua yang terjadi tadi yang teman-teman baca, bagian penggenapan firman. Jadi apa kata firman yang dikerjain? Kalau Yusuf di-drive sama perasaannya, akhirnya apa dia yang kerjakan? Bener-bener ceraiin gak? Bener-bener ceraiin. Kalau yang di-drive sama perasaan kecewanya, perasaan dengan keraguannya, dia akan melakukan sesuatu yang di-drive sama perasaannya. Tapi dia tidak, karena yang ngedrive-nya adalah firman. Yusuf bertindak bukan karena perasaannya membaik. Bener gak? Apakah perasaannya udah langsung tenang, begitu malaikat ngomong, Yusuf merasa tenang dan akhirnya ia mengerjakan kebaikan. Gitu gak ayatnya? Enggak. Perasaannya enggak membaik. Apakah Yusuf akhirnya melakukannya karena malaikat datang dan bilang, Sup, Maria hamilnya gak bakal kelihatan gede kok. Kecil aja. Bisa diumpetin. Jadi kamu gak akan ketahuan. Aman. Oke, siap kalau gitu. Gitu gak? Enggak. Apakah Yusuf? Namamu akan baik-baik aja. Semua orang akan tahu kalau itu bukan kamu. Baru dia ngelakuin. Gitu gak? Enggak. Kenyataannya ancamannya masih ada gak? Masih ada. Tapi ia bertindak karena apa? Karena Tuhan sudah berfirman. Dari sebelum Tuhan berfirman, dia bilang pengen menceraikan diam-diam. Tapi setelah Tuhan berfirman, aku ngelakuin yang Tuhan mau. Dan akhirnya, pengharapan di dalam Kristus membawa kita kepada ketaatan walau berat. Sama-sama bilang, walau berat. Kalau tadi ketaatan dalam kesunyian, walau gak ada yang lihat. Kalau gak ada yang lihat, kalau enteng kita bisa lakuin gak? Bisa. Tapi kalau berat, bisa jadi susah. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Atau gini, setelah bangun dari tidurnya, Yusuf bilang sama Tuhan, jangan akulah. Yusuf yang lain aja lah, kan banyak Yusuf. Yusuf si Hombing kek. Gak usah akulah. Bisa gitu gak? Tapi Yusuf gitu gak? Enggak. Atau gini, pas Yusuf bangun, capek banget begini deh, mesti gue yang nanggung. Tidur lagi aja deh. Gitu gak? Enggak. Yusuf langsung, gak pakai debat, gak pakai nunda, gak pakai tawar-menawar. Dia melakukannya. Dan akhirnya, apa yang Yusuf putuskan dipakai sama Tuhan lewat ketaatan walau berat tadi. Siapa yang lahir? Nggak kedengeran. Siapa yang lahir? Yesus yang lahir loh. Lewat keputusan berat dalam tempat yang berat. Keputusannya Yusuf mengerjakannya. Dipakai sama Tuhan untuk lahir juru selamat. Ketaatan Yusuf jadi juru selamat dunia. Bukan juru selamat Yusuf sendiri loh. Kalau kita kerjain semua buat diri sendiri kadang-kadang bisa. Tapi ujung-ujungnya juru selamat siapa? Dunia tuh segimana berarti? Banyak kan, luas kan? Bukan buat sendiri kan? Dan akhirnya jadi pengharapan bagi hubungan manusia yang dipulihkan. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia lewat relasi hubungan yang hampir hancur. Yusuf dan Maria tadi. Hampir hancur. Udah mau dicerain diam-diam. Hancur. Masa depannya hancur. Tapi Yesus datang dari relasi yang hancur supaya ia bisa menyembuhkan, supaya ia bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Allah. Sehingga kita bisa panggil dia Tanpa Yesus lahir ke dunia dan mati, kita gak bisa manggil dia Tapi karena Yesus lahir, Natal tadi itu Yesus yang lahir dan mati nanti bagi kita.
membuat hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak. Gara-gara apa rusaknya? Dosa. Karena dosa, akhirnya Yesus harus mati untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Sehingga hubungan kita dengan Bapa yang dipulihkan memampukan kita. Memampukan kita. Karena ada hubungan dengan sesama. Sama teman, sama orang tua, sama kakak, adik, dan lain-lainnya. Ada pemulihan di sana. Karena Tuhan Yesus yang mengerjakan. Sehingga ketaatan yang berat sering jadi jalan di mana pengharapan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga Natal dalam bulan ini, harapan. Sama-sama bilang gini, harapan belum mati. Selama Kristus di tengahnya. Keluargamu, orang tuamu, apa yang kamu doakan, kakak, koko, adik-adikmu, persahabatan, pertemananmu belum mati, belum selesai. Selama Kristus yang ada di tengahnya. Selama Kristus yang memimpin hidupmu. Itu semua belum selesai. Jadi refleksi buat kita bertanya sampai hari ini. Hubungan mana yang Tuhan sedang izinkan? Kamu lagi diuji nih. Dan hampir kamu tinggalin. Udahlah, udah bodo amat. Udah benci banget. Udah stop lah. Dengan semuanya, hubungan apa? Sehingga apa yang Tuhan minta sama kamu hari ini. Apa yang Tuhan mau untuk kamu ambil bagian dalam keputusan walaupun itu berat. Mungkin ngampunin itu berat. Aku yang disakitin kenapa aku yang ngampunin. Tapi ternyata kalau Tuhan itu minta buat hidupmu, itu artinya Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Dan artinya Tuhan yang juga memulihkan hidupmu. Sehingga ketaatan sejati nggak selalu terlihat hebat. Tapi di tempat tadi yang apa? Yang nggak kelihatan. Waktu kita melakukannya, kita tahu karena ada pengharapan di dalam Kristus. Yang menjanjikan apa? Pemulihan lewat ketaatan. Yang hari ini firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Ada pengharapan di dalam Kristus, dalam hubungan yang rusak. Karena Kristus sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Dan bahkan dengan Injil itu sendirilah yang mampu memulihkan hubungan kita dengan sesama. Dengan melihat Kristus, dengan menjadikan Kristus jadi pusat segalanya. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan,
dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.